saya haturkan Bapak Ketua untuk memaparkan keberadaan LLI Provinsi Jawa Barat. Kami persilakan Bapak. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Yang saya hormati para pengurus lembaga lanjut usia Indonesia tingkat kabupaten kota yang hadir dari Indramayu, dari Kota Tasik, dari Banjar, dari Bogor, dari Sukabumi, kecuali ada beberapa daerah yaitu Kuningan, Subang, Sumedang, sama Karawang. Ya, terima kasih, alhamdulillah ini hadir semuanya ya, kecuali 4 daerah itu. Sengaja saya membuat acara ini Pak Mul. Sebetulnya sayangnya musim hujan aja. Ini kalau nggak mungkin musim hujan, saya mau ajak Bapak nyebrang di situ, naik perahu, kemudian di situ ada stroberi kita petik, ada kol murah itu 10 ribuan 1 biji, membantu para petani juga. Jadi enak. Tapi itu musim hujan, takut saya bapaknya ya. Itu satu. Yang kedua itu Pak Prabowo sebetulnya lihatnya saya itu silaturahmi hampir, kalau Mas Prabowo itu sebagai presiden dari retreat, kita sebetulnya keren aja lah. Kita supaya kita sekali waktu momentumnya kita kumpul lah, itu aja. Nah, kenapa di Pengalengan supaya ya agak jauh lah, karena kelihatannya keren lah gitu. Namanya Jambore, tapi sebetulnya tidak begitu tepat lah. Saya malah diminta, Pak, bukankah Bapak punya tempat di Kiara Payung? Itu yang bikin saya dulu, Pak. Waktu Pak SBY jadi presiden, saya jadi ketua panitia, saya punya duit 50 miliar. Saya bangun semuanya, lapangan untuk Jambore dan sebagainya. Tempat-tempatnya, gambar masjidnya saya yang desain itu semuanya. Jadi kan kayak ketupat begitu ya, itu saya. Tapi saya ingin di sini kira-kira ya itu ada situnya, ada apa-apanya gitu. Bapak Ibu sekalian, ternyata usia kita ini bukan usia muda lagi, tapi perasaan kita nggak pernah sakit. Hari ini tadi Dokter Dudi menemukan orang ada di musola, tahu-tahu dia ketahuan jantung, dibawa ke rumah sakit Pengalengan dan sekarang sudah dirujuk kita ke rumah sakit Arisan. Bahwa itu bisa terjadi kepada kita semua. Baru saya dapat informasi Pak Haryadi, lebih muda dari saya, dulu Pol PP ngawal saya. Hari ini naik sepeda meninggal juga. Pesenam itu dulu, yang tadi Bu Yayu itu ada 11 orang sejak tahun 2003, sekarang tinggal 6. Pesenam saya juga satu persatu ada, baru masuk ke lapangan, Pak, ada orang pingsan Pak, jatuh Pak, Bapak ke rumah sakit, meninggal juga. Apakah itu cuma hak mereka? Enggak, kita juga. Jadi artinya betapa pentingnya kita sering bertemu supaya kita semakin akrab, semakin sepi di rumah, tapi juga kita nggak boleh kehilangan teman. Itulah pentingnya ada satu lembaga yang lembaga lanjut usia untuk kita bertemu. Yang kedua, Pak Mul ya, Pak Budi ya, Pak Budi, saya tunggu itu. Pak Budi, ternyata hak-hak konstitusional buat lembaga usia itu tidak banyak dikasih given begitu saja, kecuali diperjuangkan. Negara-negara maju itu, lihat ada Cina, lihat di Hong Kong, itu mereka itu sangat peduli kepada mereka yang sudah 60 tahun ke atas itu. Ada tiket di cording, kita baru imigrasi pintunya khusus untuk lansia boleh, 60 tahun ke atas boleh kita langsung bikin. Tapi di luar 60 itu kan dipermainkan, harus online system. Kalau cepat kita harus bayar katanya. Semua kartis, restoran, semuanya sama aja kita. Ke rumah sakit sama aja. Nah, itu kalau dipasang ring itu kan 100 jutaan gitu. Nah, tapi kenapa untuk lansia itu tidak ada sesuatu yang itu yang oleh dokter Muluk dulu, itu apa, Nila Muluk ya, itu dibikin semacam aturan Permenkes bahwa lansia itu harus mendapatkan pelayanan khusus untuk kesehatan. Satu kitnya khusus, lantainya harus dibawa, farmasinya sendiri, harus ada tamannya. Itu yang saya mintakan Pak Ridwan Kamil, kasih contoh Pak Gubernur. Sekarang dia bikin yang disebut dengan klinik geriatri, Inggit Garnasi. Itu ada karaoke-nya. Pak Prabowo nanti sekarang lihat. Karena saya ingin ini saya kumpulkan, kita perjuangkan itu. Kalau nanti perjuangkan nggak mungkin. Kenapa ada peduli bupati kita di umurnya di bawah 30, 20?
apalagi Vicky Prasetyo itu jadi Bupati Pemalang lagi. Itu yang jadi korban perempuan semua dia. Wah, kok jadi bupati mana ada pikirin lansia. Contoh aja yang paling konkret itu di Indramayu. Itu kan tanah kalangnya. Zamannya Pak Yanja itu dikasih 5 miliar sampai ke tengah desa. Begitu Ibu Nina nggak peduli dia sampai hari ini. Untuk aja Pak Taufik bagus. Kabupaten Tasik. Kabupaten Tasik mana? Kabupaten Tasik ya. Bapak penggantinya. Almarhum itu SK-nya itu sampai bupatinya di wakil gubernur dan partainya sama dengan saya. Itu nggak peduli Pak. Sampai warung istrinya itu dipakai untuk membiayai RRI. Jadi tidak ada yang given semuanya itu. Harus diperjuangkan dan perjuangan itu adalah harus oleh Bapak dilakukan. Kalau Bapak di daerah tidak berjuang, mana ada bupati yang tidak peduli. Saya lihat Ibu Komara luar biasa. Walaupun sakitan, terus mana Ibu Komara? Ibu Komara mana? Oh ini. Ini putranya ya? Bukan. Ibu Komara itu di kota Sukabumi, dia gigi luar biasa, sakit, dioperasi, dia pejuang luar biasa. Tapi kalau kegiatannya itu partisipannya bagus luar biasa. Jadi Bang Jabar kasih duit dari wali kotanya luar biasa. Jadi semuanya memang udah kejuangan. Saya di Jawa Barat dengan Pak Wahyu dengan Pak Dadan. Hari pertama saya berkuasa, poliklinik dibubarkan saya. Dokternya ditarik semua oleh Hasan Sadikin, bubar itu. Saya lihat, saya perhatikan ada saya mantan wali kota, mantan wakil bupati itu berobat, ditutup rumah sakitnya. Saya sampai protes saya ke Hasan Sadikin. Kenapa dokter zaman Pak Nuriana 10 tahun Anda biarkan, tapi begitu saya. Jadi Pak, alasannya Pak tidak boleh ada dokter bekerja di luar gedung 3 kali. Lah ini boleh. Ini saya bilang, birokratik reform harus dilakukan. Perubahan itu kan ada culas saya bilang kepada RRI. Satu, udah begitu gedung, Pak ini gedung mau dipakai Pak. Itu kan saya di jalan Ternate. Waduh saya bilang gedung mau dipakai. Ini Pak buat contoh saya konkret. Saya ceritakan kepada teman-teman, sengaja saya kumpulkan. Karena saya juga mau berhenti. Saya bilang sama Samsul, tunggu 2 tahun lagi saya berhenti juga. Capek saya juga ngurus begini. Bapak bayangkan ya. Apa memang saya suka senam itu begitu? Bagi saya Pak Lutut dah rusak. Tapi kalau saya tidak senam di depan, mulai tidak Pak Amin itu pengaturan Pak Amin itu saya juga begitu untuk jadi contoh aja saya. Orang pada makan saya nggak makan 1 hari ini. Udah biasa. Jadi ini semuanya harus diperlukan leadership, strong leadership. Pak Jan mengatakan saya butuh panuman itu aja. Kan bukan saya hancur Pak, lagi bubar Pak. Sekarang SK aja kita sudah mulai. Kalau ada komisi lansia dibentuk, LLI akan saya bubarkan. Gila nggak Pak? Di tingkat Jawa Barat, setingkat saya mantan wakil gubernur, masih dibutuhkan. Apalagi bapak-bapak di daerah. Jadi mau kemana kita berkumpul? Anak sudah tidak ada, cucu pada jauh kita. Ya, rekod di rumah kita, tapi Pemda pun tidak peduli. Teman-teman kita kumpul aja nggak ada tempatnya. Coba lihat Bapak di Hong Kong, ada tamannya. Lihat ke Texas, saya udah ke Texas. Itu ada ada orang tua, ada semua makanan gratis, makanan itu, semua lansia itu senior, luar biasa. Di Jepang Pak, itu kan Jepang ada ini Pak Budi ya, itu ada JICA. JICA itu bantuan Jepang buat negara berkembang. Siapa itu? Semua senior Pak. Yang lurusnya itu sapi diperas di Lembang itu, JICA itu bantuan sebenarnya. Oleh pemerintah Jepang, kalian adalah senior, kalian harus bantu, digaji, dibiayai. Jadi negara-negara yang tidak punya agama itu jauh lebih bagus pikirannya untuk membantu orang-orang lansia seperti kita. Satu persatu saya lihat, jadi kita yang senam itu Pak meninggal 1, 2, 3, 4 semuanya. Dan gilirannya ke kita. Tapi mudah-mudahan kita sehat dan pada umurnya. Amin ya. Bapak dan Ibu sekalian, saya nanti akan saya kutipan beberapa visi. Ini maksudnya sebagai kerangka dasar supaya Bapak punya spirit untuk berjuang. Kalau tidak diminta Bupati Wali Kota, Pak, jangan kan Pak diminta duit Pak. Diminta untuk hadir di acara aja. Nggak mau Pak mereka. Coba Bapak rasakan aja. LLI. Kan sampai sekarang LLI ada yang tidak punya duit. Saya sampai marah Pak di Kuningan. Ini Pak Ajat tidak hadir. Pak Ajat ngeluh sama saya. Pak, kok begini ya jadi ketua lansia? Saya bilang Bapak jabatannya apa dulu? Saya luas Pak. Pasti galak saya bilang. Iya Pak. Tapi begitu dia jadi LRI, mau menghadap sekdanya yang sekarang Pak Dian itu jadi calon Bupati Kuningan. Jadi terima Pak. Jangan minta duit. Saya panggil Pak Dian.
Anda sekda, sekali waktu akan pensiun, jaksa agung umumkan, jangan terima dia di tempat ini. Sadar. Loh, kok begitu Pak? Kan ada tuh memperlakukan senior Anda begitu. Menghadap nggak bisa, kasih gitu. Langsung siapa? Berapa saya harus kasih? Saya bilang berapa mampunya? 50. Nggak apa-apa, saya tidak minta banyak. Ada apa ini? Jangan sampai orang mau pergi tidak dikasih duit. Termasuk hari ini. Saya yakin banyak orang yang duit sendiri. Saya nggak tahu ya. Ini kalau saya ke Pamul menghadap PJ Bupati. Saya minta alhamdulillah. Pak Budi, saya telepon sampai tadi pagi sama bupatinya. Bukan untuk saya. Lihat itu dari datang dari kecamatan Mas Kacil Jamu, Ciwidey, dari mana pemasukan di Palak 50.000 emang gratis. Saya bilang kaya loh. Orang Kabupaten Bandung masuk 200 sekali bayar. Siapa? Siapa Pak? Saya untuk siap Pak, saya mantan Wagub ya. Coba kalau saya Pak, kan saya enak perut Pak. Itulah keadaan sekarang. Jadi saya ceritakan ini semua supaya Bapak punya spirit. Ada hak-hak konstitusional. Kalau Bapak buka undang-undang Cipta ada 40 hak-hak konstitusional ya. Tapi kalau itu dibuang Pak, tidak perhatikan siapa yang memperjuangkan kita. Nggak ada hak yang bisa diberikan tanpa perjuangan. Lihatlah itu negara-negara di Cina. Itu albanya apa? Tapi lihat aja di situ. Lihatlah itu di Texas, di Australia, di mana semua orang senior itu dapat kehormatan. Makan Pak. Sekarang udah mulai makannya. Saya ke restoran. Bapak pasti senior ya, senior itu maksudnya lansia. Ada korting. Tapi itu satu-satu nggak ada diutus oleh negara Pak. Kan harusnya negara buat para senior yang usianya 60 harus dikorting 30%. Jadi kita makan pun sama dengan anak kecil. Sekarang baru anak kecil ya. Jadi ya kita sudah mulai sekarang ini imigrasi, kereta api, sebagian itu Pak, sebagian apa namanya itu restoran. Tapi Bapak lihat tempat rekreasi tidak. Karena tidak ada perintah yang disebut ramah lansia. Termasuk kita kalau masuk ke hotel, ada yang tidak ada pegangan. Kan kita bisa jatuh Pak, kayak gitu tuh ya. Ramah lansia itu kan diizin bangunan. Anda dimuat bangunan, harus ramah lansia, harus ada pegangannya. Ini mana ada? Ini kan berarti Kabupaten Bandung. Enggak ada ramah lansia Pak. Itu yang harus diperjuangkan kita Pak. Kan kita tidak sama dengan anak muda. Naik sana itu kalau nggak ada pegangan bisa jatuh Pak. Ramah lansia itu tangga, pegangan, kursi roda dan sebagainya. Jadi senam kita umur 90 tahun masih bisa roda Pak. Kalau suruh sini nggak bisa. Ada hotel, ada restoran seperti ini. Jadi menurut saya inilah pentingnya saya membuat visi agar bapak-bapak punya spirit, berjuang untuk membela bapak-bapak, hak-hak bapak-bapak. Dan jumlahnya Pak, semakin lama piramidanya semakin terbalik. Bapak lihat sekarang Korea Selatan ini para saksikan akan bubar karena orang tidak punya anak Pak. Karena anaknya 1, 2, 3 tidak boleh nikah, umurnya sudah 50 tahun. Jepang juga sama Pak. Jadi sampai mengimpor petani dari Jawa, dari Jawa Barat. Jadi orang Jepang sekarang ini di pabrik, di pertanian, semuanya dari Indonesia. Mereka itu nggak ada Pak. Nah usianya banyak Pak. Umur 70, 80, paling saya berapa umur sekarang? 72 Pak. 72 saya masih lumayan begini. Dulu 60 tahun orang sudah bertua, renta, pakai siduru, ya pakai. Sekarang saya, jadi semakin lama orang semakin produktif. Ini kira-kira angka harapan hidup manusia semakin lama semakin mengangkat. Tapi kalau tidak diperjuangkan haknya hilang semua. Coba bayangkan pada Dangnya, setingkat Pak Mulyono, setingkat Pak Budi, itu kan terakhir asisten. Berapa sekarang pensiunnya negara membayar para senior yang sudah 30 tahun mengabdi negara? Ini 3 jutaan, 3 juta melis itu cukup Pak. Tapi kalau kita beli makanan disamakan dengan orang yang punya duit dulu. Bayar PBB, PBB-nya di kota Pak. Gak bisa Pak, PBB 5 juta kita. PBB dari mana kita? Sampai bilang ke Bapak Kepala Daerah, kenapa Anda gak bebaskan itu PBB buat lansia? Orang lansia itu orang menderita Pak. Sudah tidak buat anaknya pada jauh. Saya aja, anak saya itu di Makassar, sudah di mana-mana. Saya tinggal berdua aja, tidak membantu dan sebagainya. Jadi kalau saya tidak mandiri, tidak bisa minum kopi sendiri, tidak bisa masak sendiri, tidak di pasar ya saya juga sama Pak, mati. Inilah yang saya katakan seperti ini. Ini prolog supaya bapak-bapak sengaja dalam suasana yang disebut jambore bukan jambore sebetulnya. Ini supaya bapak punya hak. Saya ke Pak Budi ngobrol-ngobrol di Pak Mul. Kalau ada bupati kepala hasil pilkada sekarang, tidak peduli kepada kita. Oposisi aja, saya tanggung jawab. Ngapain kita?
berbaik-baik. Ya. Tapi ke Pak Budi saya bilang, udah pilih gas, saya tanggung jawab. Kamu ya pilih aja si Loki Hakim. Saya menyebut namanya bukan apa-apa, karena saya lebih lansia. Kota Bandung saya pilih Dadan, saya bilang, tapi saya titip lansia. Ini alhamdulillah dia, udah Kak, boleh Pak, bisa saya kasih Pak. Dan itu kenapa saya lakukan begitu? Karena saya tahu tidak peduli kepada lansia itu. Semua orang lansia dianggap sampah. Ya, saya kebetulan mantan pejabat dihormati, masih ada sisa apa. Para petani, para orang yang swasta tidak punya duit. Kalau Pak Mulyono itu pemborong dulunya, pengusaha, pejabat, jadi mau pensiun juga ada masalah. Karena kalau ada banyak yang menderita, Pak. Inilah pentingnya kita itu apa? Ya pegawaian kita aja pada dadangnya. Kalau nggak aki-aki ya, hiji udur, kata Pak, dekawin deui tidak mungkin Pak, Bapak. Lain soal tegak duit. Memang Allah mah sudah mengurangi. Ya, kemampuan manusia itu laki-laki itu terbatas Pak. Mau dikala tidak mungkin. Cari duit juga usaha. Kartu kredit aja, Bapak usia kartu kredit, coret Pak. Bapak ke bank, Bapak udah berapa 70 tahun, coret Pak. Ke bank diterima, ke pensiunan mesti dihargaan, paling juga Bang Jabar. Bapak gak jauh SK gak terus. Berapa tahun Pak? 20 tahun. Modal kita. Iya. Jadi artinya sebagai prolog saya sengaja memberikan semangat bahwa Bapak itu sebagai tokoh harus memperjuangkan hak Bapak di tingkat daerah. Pak Mul, itu Pak Mul kira-kira. Oke, kita lanjut sekarang mulai dengan visi dan misi saya. Itu hampir 11%, kira-kira hampir 5, sekian juta pemilih kita. Memberikan masukan kebijakan, rencana, dan program kegiatan dalam meningkatkan perlindungan dan pendampingan kesehatan lansia menuju husnul khotimah. Kata-kata husnul khotimah itu bagian penting dari kita karena kita sudah asal. Nah, katakanlah kita umurnya anggaplah 90 tahun lah, 90 tahun itu kan memang harus banyak baiknya dan buruknya. Dan kita ingin meninggal dengan husnul khotimah. Itu terakhir setelah kita sehat, sejahtera, produktif, mandiri, dan bahagia. Mendorong penguatan kelembagaan jaring pengaman sosial melalui peningkatan potensi sumber kesejahteraan sosial bagi lansia. Lanjut, ya. Ini mewujudkan visi. Coba. Pertama adalah kita menjaga. Nah, hati-hati nih. Sehat, sejahtera, bahagia, mandiri. 4 ini bagi saya produktif mandiri. Ini kata sehat, Pak, menjadi kunci awal. Kalau lansia tidak sehat, siapa yang ngurus Bapak? Pak, saya punya contoh konkret. Bupati Tasik Patatang sekarang udah meninggal. Dia sudah di ring pertama, Pak Amin temennya tuh. Waktu dia pasang ring terakhir sebelum meninggal, dia bilang gini, Pak, ternyata ya punya anak, punya istri, punya harta kekayaan. Waktu masuk rumah sakit Santosa, apa yang ternyata? Bapak mau memasang ring, harga berapa? Saya bilang pakai oksigen masih, oh yang terbaik aja Pak, terbaik. Jadi Pak, nggak ada lagi. Di dunia aja nggak ada lagi itu anak saudara. Kalau Bapak tidak punya duit, coba lagi. Selesai saya. Ibu bayangkan Pak yang kayak begini itu kalau tidak menimpanya kepada orang yang tidak punya kartu kredit, ya selesai lah. Masih ada BPJS, tapi BPJS itu punten ya. Itu daftar dulu. Ini Pak Dik Jenderal. Istrinya tuh pakai BPJS. Pak, Bapak ke rumah sakit Muhammadiyah, rumah sakit Muhammadiyah. Pak balik ke Santosa. Udah bolak-balik jelepot. Udah kanker ini. Lama-lama masuk rumah sakit, dokternya Pak tidak ada, disobek-sobek aing. Iya tuh, saya dulu aja jadi telepon Pak gitu. Ya, tapi masih bisa itu. Terbogan Pak anak gitu ya. Jangan sampai menderita kan. Ya. Terpenuhinya kebutuhan fisik, mental, dan spiritual. Ini kalau spiritual kan sebetulnya kan banyak Pak. Yang ngajarin agama itu dieta dan sebagainya. Mental tuh ya perkumpulan begini sosial sama. Lanjut rasa tentram, kesulitan dan sosial pada pemenuhan, penghormatan dan pelaksanaan asasi manusia. Ini hanya bisa kita kalau bisa kumpul kita di LRI dan kita berjuang terus meyakinkan para pengumum keputusan untuk Indonesia. Produktif ini, ya olahraga, kerajinan tangan. Saya lihat Banjar itu kooperasinya bagus ya. Ya Bapak ya. Mana ke Banjar? Bapak udah setahun lagi sekarang. Hanya Banjar yang punya kooperasi tidak pernah rugi. Padahal ya Minang, ya Kopa. Kita coba ya. Itu kemarin bisa dilihat. Di Banjar itu
dikasih modal dulu 25 juta ya jauh Panduriana. Saya sekarang nggak bikin kelompok tanggung renteng. Berapa orang? Satu kelompok 5 orang. Kalau yang curang satu dihukum usaha area. Kita bayar terus Pak. Jadi produktif kan, membuat sesuatu yang produktif itu makanan untuk sejual. Ya, olahraga, kerajinan tangan, berkebun. Saya berkebun. Kalau saya berkebun Pak, saya jangan tiap belakang hari melakui saya. Kadang-kadang nggak ada hasil tapi resep berkebun, membaca, menulis masih saya, memasak apalagi saya. Kalau memasak saya si ibu tidak makan sama saya masakin. Saya di rumah kalau saya perlu masak sendiri, kerja si ibu. Enggak suka main-main. Saya ke pasar saya beli, orang bilang kok waktu kok beli tomat, beli jahe, tapi saya mau masak. Begitu kan mencerdaskan. Saya di rumah bulan puasa saya masak Pak. Bukan saya bikin, sahur saya bikin. Boleh banyak, benar Bang? Ini maksud saya. Saya bulan puasa selama 30 hari saya masak sendiri saya untuk keluarga. Anak saya buat saya memasak ya. Jadi kalau ditanya ke saya menunya apa, Bapak bayar dulu. Saya punya menu bagus. Lalu bohong. Memasak, menari biasa, bermain musik. Ini yang bermain musik boleh banyak tuh. Nyanyilah. Karaokean di rumah nggak apa-apa. Memelihara hewan, menjadi relawan. Lanjut kita bahagia. Ini faktor yang mempengaruhi kebahagiaan aja, aktivitas religius dan aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini jangan sampai, saya kadang-kadang telepon teman-teman, termasuk Pak Arifin Sanusi. Mana Pak Arifin? Ini dosen anggota DPR. Kalau saya gawe saya, terus sare wae. Udah bisa. Tidak maksudnya tidak bisa sare wae, aja bahasa gitu. Tapi maksud saya itu Pak Mulia, kalau orang ditidurkan, dan saya juga ngalaman Pak, lutut yang sakit tambah sakit, kok bingung tambah besar. Jadi udah keluar aja. Dan dokter pun tempat tadi ya, dokter yang namanya dokter kesehatan jiwa. Kalau Anda punya ada kesedihan, jangan pendam di kamar selama 3 hari. Itu Pak bisa gelok Pak. Jadi kalau stres 3 hari, tanyakan dokter semuanya. Pak disarankan Bapak keluar, nggak boleh. Kalau sudah 3 hari di kamar, kan orang tuh ada putus cinta, ada anak terbalik, terboga duit, diudak-udak kudu nagih hutang, buka mobil tuh lunas, imaskan dulu, bersari ke bros eta, kalaman semuanya, baik parah bikin ke bros ya. Selama 3 hari kalau kita nangis, nggak ada yang nongol sepertinya. Itu stres itu akan membuat orang semuanya tidak sehat. Lanjut, Bu, nggak apa-apa, jangan dibatasi. Saya sedang ini. Kalau ibu bilang sudah selesai, kayak di Pemda nih. Lanjut, jangan. Ya, saya mau selesai dulu karena ini penting bagi saya. Kalau yang materi yang lainnya nanti Pak Wahyu akan sama dengan saya. Lanjut pada lagi. Tadi yang balik lagi. Nih, pada yang mandiri. Nih. Mandiri itu diwajibkan bagi lansia. Ya. Kalau orang tidak ada yang melayani bikin kopi, bikinlah kopi sendiri. Nih Pak Dadang, saya tanya, bikin kopi nggak? Bikin kopi sendiri. Saya bikin kopi. Ada pembantu ada nggak? Boleh tanya kasih ibu. Saya nita istri aja nggak saya. Nah, ada boleh. Nah, saksinya saya. Kenapa untuk mandiri? Kalau Bapak tidak ada siapa-siapa, lakukanlah sendiri itu. Cuci pakaian dalam. Jangan bebani. Apalagi nggak ada istri. Saya ada pembantu, ada istri. Saya lakukan sendiri. Saya cuci pakaian dalam saya. Ya maaf ya, saya masak, saya bikin kopi. Kenapa itu? Supaya saya merasa bahwa saya tanggung jawab diri saya. Jangan mau dilayani. Kadang-kadang kalau bareng, paling ada makan kopi sekali-kali. Tapi kalau bisa sendiri, jauh lebih bagus. Tengamak deh. Siapa asing dan ternyata dia aing dan kita nggak menunjuk apa-apa gitu. Kenapa kok asing dia? Mandiri itu penting kan? Ya. Kemampuan lansia melakukan aktivitas sehari-hari dan aktivitas meliputi kemampuan mandiri, berpakaian, pergi ke toilet. Nah ini pergi ke toilet hati-hati. Di tempat toilet itu orang jatuh kemarin, saya baru menemukan orang jatuh di toilet itu, Mahfazir. Sampai sekarang itu ininya, saya jatuh kena licin itu. Ya, jadi bisa nggak hati-hati itu di toilet. Saya sekarang udah nggak mau buka kunci pintu lagi di kamar mandi saya, karena kalau saya sakit, saya nggak bisa buka gitu. Jatuh kan banyak jatuh Pak. Ya, kan lutut kita udah keras nih. Apalagi ya makan dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oke, lanjut kita apa? Tadi perkenalan gampang.
Tapi pelayanan kesehatan ini sampai sekarang harus diperjuangkan. Hak geriatri ini. Pelayanan kesempatan kerja, apalagi tidak ada. Pelayanan pendidikan dan pelatihan. Ini sekolah untuk lansia itu baru ada swasta. Bukan sekolah metamati pendidikan lansia itu. Pelatihan untuk mandiri, pelatihan untuk bisa itu menjaga supaya dia itu tetap sehat. Kemudian dalam penggunaan fasilitas sarana dan prasarana umum ini yang sekarang harus kita perjuangkan. Kemudahan dalam pelayanan dan bantuan hukum, apalagi ini tidak ada. Perlindungan sosial dan sosial. Ini 8 hak kita dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 1398. Dalam Undang-Undang Dasar 45 ada 40 hak konstitusional. Itu semuanya dikasih enggak, harus diperjuangkan. Nah itu pentingnya ibu-ibu saya kumpulkan di sini. Mendasarkan, itu mendasar. Kalau saya tidak omongin kan tidak ada apa-apanya. Saya juga, Pak kenapa SK-nya tidak ada? Saya tiap hari, saya berusaha untuk meyakinkan teman-teman. Hak untuk mendapatkan anggaran tidak ada. Hak untuk mendapatkan surat keputusan berbulan-bulan. Ada yang sudah meninggal ketuanya SK-nya nggak keluar. Pak Wahyu bolak-balik kata asik terkam apa dia ono. Warungnya berat kan, dicapatan kepada on terkabar tuan lagi, udah terus. Terkutuk lah ya bupati. Baik, salah saya tak tahu, tak tiru kok terus. Saru, ayo saya. Ini kewajibannya saja kalau kewajibannya sudah ya. Ya, oke, lanjut. Habis ini siapa dokter tadi atau Pak dokter tadi atau Pak Wahyu? Saya nggak mau lama-lama lagi. Jadi kalau saya berhenti, jangan ini mati itu aja. Saya telepon Pak Bedah, saya telepon Ibu Nina, saya telepon siapapun para bupati. Saya dengan Pak Wahyu mantan wakil gubernur tidur di masjid, masih buka, masih LA di sini pakai kaos. Badan usaha nunggu Pak Sekda. Saya ke Cirebon ke kota, dijanjikan isuk-isuk, tapi kan maghrib tidak datang kasih balik kota. Kan bahaya untuk LA Pak. Jadi kalau bapak-bapak tidak bekerja untuk kalian seperti saya, hancur siapa yang betul daerah kita? Saya aja waktu ini sedikit ya, Bu Eri ya. Saya waktu jadi ketua LAD itu Pak Nuriana saya ada jadi saksi di pada waktu itu. Nah, bapak ya jadi saksi. Di Pak Nuriana bapak sudah jadi ketua LAD. Pak, nah LAD itu randeng gitu. Saya aja sedikit itu. Bukan, bapak tidak. Tapi kan orang memaksa. Saya paksa Pak Wahyu, saya paksa Pak Dadang pertama kali. Saya takut Pak Warna, saya asup lanjutkan. Itu aja berat kan. Apalagi kalau yang jadinya itu sekelas bukan kayak contoh aja. Saya Pak Ketua PWNI sekarang. Ketua PWNI sekarang itu Pak Yuyun mantan asisten. Dia STPDN. Senior loh Pak. Tapi dia lebih tidak memiliki kemampuan untuk membesarkan PWNI. Itulah organisasi Pak. Kalau tidak kuat leadershipnya, mati dia. Dulu karena yang kuat adalah Pak Carlos Wanda, terus Padani. Begitu aja. Dan saya Jawa Barat juga kebayangannya gitu saya. Apakah setelah saya bisa minimal galakan membuka duit? Ini sekarang udah mulai hilang lagi Pak Wahyu. Alasannya satu, di RKPD-nya tidak ada. Saya nggak peduli. Saya tahun 2005 harus dapat anggaran. Jadi contoh buat kabupaten kota. Toh di provinsi juga tidak ada anggarannya. Waktu di kabupaten kota bupati mungkin tidak ada. Benar Pak? Saya nggak tahu Ciamis masih punya Pak. Ada? Bapak Ciamis berapa? Ya. Ciamis berapa dapat setahun? 150. Alhamdulillah kan. Kota Bandung berapa Kota Bandung? Yang sekarang baru terpilih Dr. Rita, sekarang ada utusannya. Ini masih saudaranya Pak Yogi ini. Pak Weli ya. Dan Pak Weli ya. Pak Weli dengan itu masih keponakannya Pak Yogi. Ini jangan Ibu lupa nanti dengan Dr. Rita perjuangkan ke wali kota yang jadi. Kalau Anda mau hebat hidup, bukan hanya saya mau berbakti kepada Anda, tapi kami mau berdoa. Tapi kalau sama sekali tidak ada atensi, doanya jadi pembalik. Sia-sia moga sing mana sing goreng, sia-sia moga. Kan HPP gitu doanya sia. Si aja dagangannya, si jatuh, siapa martabatnya. Tapi kan orang makmum doa gitu. Maksud saya itu, kota Bandung zaman pada ada 5 miliar, 1 miliar. Kalau Pak Mulya 5 miliar. Kabupaten Bandung 1 miliar. Sini Pak Budi disetrap tapi tak enak. Buka kantor ke kursian. Sampai ke rumah berdasar ngomong, kamu tega saya bilang. Ya siapa? Siap-siap. Siapa? Jadi banyak yang culas Pak. Jadi ini saya kira, nggak tahu ya, Ibu Kemara punya uang nggak dari wali kota? Ada. Ada, alhamdulillah.
Jadi Ciamis, itu mungkin Garut bagus ya. Garut, Kota Tasik bagus ya. Kota Bekasi bagus ya. Tapi yang lainnya itu kan, waduh Pak, disengsarakan. Saya ingat Pak Mulyono ini masih hebat datang ke sini. Pak Mulyono cuma 5 tahun, SKE diterima gitu. Bisa dia duit gitu. Nakal sebab berana mah mundur gitu. Tapi saya Pak Mulyono minta tepuk tangan untuk Pak Mulyono. Semangat ya. Sebagai ketua LRI, kemarin tuh ternyata di Kompas keluar itu ada pesen saw. Bisa bilang hebat juga. Dan Kompas yang mengangkatnya. Ayu hebat, Bu Eli nyanyi juga saya lihat. Wah, Bang, saya tekan itu Bang Mulyono aja. Tapi besoknya ada kiriman tim bupati Mangga Gedongnya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Ini memang tidak begitu menyenangkan. Tapi sebenarnya saya tidak ada forum untuk bicara banyak kalau tidak ada istilah jambore. Ini sengaja saya akalin namanya jambore. Saya malah ke dokter tadi, jadi dokter tadi melipur beriwit anaknya baru dapat itu pandai bener kan tadi si Bu Edi jerobokan itu darah tangga. Dan saya udah yakin mana ada Pak, itu naik hujan-hujan kita kumpul. Itu pesannya ya Pak ya, mudah-mudahan Bapak ketangkap niat saya untuk kumpul, niat saya untuk menularkan semangat manusia di semua kota. Terima kasih. Saya akhirnya Allahumma fikir al-Fatihah billahi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu dan dari Prof. Badruzaman, yaitu dari Kesra, dimohon dengan syarat penyampainya singkat, padat dan jelas. Hanya 10 menit Pak diberikannya. Indra Bayu. Ganti Bupati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya gangguan pada sistem ABC ya. Ini bukan sirup, bukan kecap, tapi A airway, saluran napas, B breathing, fungsi napas, dan C sirkulasi atau aliran darah. Yang 3 itu patokannya. Ya. Ya, saluran napas, fungsi napas, dan fungsi sirkulasi. Di mana fungsi sirkulasi itu nanti berhubungan dengan jantung. Pak, dok, itu tuh pandang carikan tukang rokok atau pernapasan dok. Ya. Slide berikutnya. Nah, ini airway ya. Tujuannya membebaskan jalan napas ya untuk menjamin pertukaran udara secara normal. Ya, alhamdulillah kalau kita masih bisa berkumpul di sini berarti pertukaran udara masih normal. Ya. Nah, kemudian breathing, ini fungsi pernapasan. Ya, alhamdulillah juga pada kesempatan yang baik ini ya, berarti fungsi pernapasan kita masih bagus. Kalau nggak bagus bro, di rumah sakit, ya di rumah sakit, ya kalau nggak bagus, ya. Dan C sirkulasi, ya sirkulasi ini itu yang fungsi sirkulasi darah, ya. Karena kalau darahnya tidak mengalir, ya sudah tidak akan ada di sini, ya. Selanjutnya, nah ini urutan kegawat daruratan, beda dengan AGIM. Ya, AGIM juga ada 6B kalau salah. Ya, saya ada 6B. Ya, 1 breath itu saluran napas. Ini urutan ini tidak bisa digantikan karena orang sudah tidak bernapas. Selesai. Ya, yang kedua blood itu darah dan pembuluh darahnya. Ya, karena kalau orang ya denyut jantung masih ada, tapi napas tidak ada, makanya harus dibantu dengan alat ventilator ataupun alat bantu napas. Yang berikutnya brain, otak. Nah, otak. Yang ke-14 saluran kencing. Nah, ini penyakit pada orang tua, ya. Ya. Nah, kemudian bowel. Ini bowel itu saluran cerna atau usus. Dan yang ke-6 bone, tulang. Ya, ini nanti ada osteoporosis ya. Nah, urutan kegawatan ini ya, yang nomor 2, 3, 4, 5, 6 bisa ganti-ganti, tapi yang pertama breath ya, saluran napas itu tetap nomor 1, harus dibebaskan jalan napas ya. Misalnya kesedap juga harus bebaskan jalan napas ya. Itu ya. Berikutnya, nah ini breath ya. Nah, ini gejalanya itu yang penyakit itu PPOK ya, penyakit paru-paru obstruktif kronis. Ya, di sini biasanya karena polusi udara
Ya, salah satunya punten ya yang suka merokok ya. Ya. Kalau saya dari kecil, alhamdulillah sampai sekarang belum pernah sekenyot pun juga. Ya. Nah, kemudian ini bisa dari asap rokok, asap kompor, ya, yang dari luar ruangan itu debu jalanan. Ya, debu jalanan. Kalau kita lihat Jakarta, ya kadar CO2-nya udah sangat tinggi. Berikutnya, nah ini, ya, kalau sudah terjadi penyakit paru-paru obstruktif kronis, ya ini tindakan utamanya apa? Harus ke gawat darurat, ya, ke instansi gawat darurat. Karena apa? Saluran napas harus bebas, fungsi napas harus baik lagi, ya, dan juga fungsi sirkulasinya. Ya. Nah ini ada beberapa, ya. Nah kemudian kalau sudah dilakukan tindakan di gawat darurat tidak bisa tertangani, akhirnya dirawat di ICU, ya, intensive care unit. Yang mudah-mudahan kita mah jangan. Ya. Nah, berikutnya blood. Nah ini blood, ya, ini AMI, ya, akut miokard infarct. Jadi ini akibat otot jantung kekurangan aliran darah, ya. Jadi penyempitan pembuluh darah yang memperdarai jantung. Jantung fungsinya untuk pompa darah, ya. Dia sendiri ada pembuluh darah yang kecil yang harus terisi darahnya, ya. Makanya ada yang sekarang itu dipasang ring, ya, ya. Itu penyempitan pembuluh darah, ya. Nah ini gejalanya, ya, misalnya nyeri dada, ya, tertekan seperti diremas-remas. Malah kalau udah ini keluar keringat dingin itu harus hati-hati. Ya, nyeri dada seperti ditekan, seperti diremas-remas, keluar keringat dingin, akhirnya apa? Gelisah. Itu harus hati-hati karena itu serangan jantung. Ya. Nah, kalau udah terasa itu, ya, cepatlah, ya, datang ke pelayanan kesehatan terdekat, ya, terdekat, ya, karena sekarang di puskesmas sudah ada EKG, elektrokardiogram, ya, yang dipasang di jantung di sini. Ya. Nah, kemudian kalau sudah timbul serangan jantung, ya, kalau tidak cepat tertangani dalam waktu 2 jam lewat. Dalam waktu 2 jam. Ya, waktu 2 jam. Ya. Jadi serangan itu harus cepat. Ya. Nah, yang berikutnya blood, ya. Nah, ini stroke. Ya. Nah, stroke ini kebanyakan disebabkan karena tekanan darah tinggi. Ya. Untuk usia lansia, tekanan darah tinggi tidak boleh lebih dari 150/90. Ya. Ini harus terkontrol terus. Ya. Terkontrol terus ini. Ya, seperti saya punya darah tinggi, punya gula. Ya. Katanya dokter, tapi punya gula, punya darah tinggi. Ya. 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 Saya semenjak usia 43 tahun terkena darah tinggi, kena gula. Ya, tapi saya bersahabat itunya. Ya. Bersahabat, ya. Nah, kemudian ini penyakit stroke, ya, ini ada infark atau sumbatan, ada perdarahan intracerebral yang tidak sadar dan perdarahan subarachnoid. Bedanya apa? Kalau infark kejadiannya waktu istirahat. Kejadiannya waktu istirahat, begitu bangun lemes sebelah. Ya. Kemudian kalau perdarahan intracerebral, perdarahan di otak, kejadiannya waktu aktivitas, tiba-tiba tidak sadar. Nah, namun PSA, perdarahan subarachnoid, ini kelanjutan daripada perdarahan di dalam otak. Jadi sudah merembes ke selaput otak, akhirnya kejang. Udah tidak sadar kejang. Ya. Nah, ini berdasar kejadian ini, ya. Ini golden periodnya, ya. Ini sedapat mungkin kalau misalnya kalau stroke infarksi, ya, yang masih sadar, ya. Nah, beda dengan perdarahan di dalam otak. Ya, kalau perdarahan otak begitu tidak sadar cepat bawa ke
pelayanan kesehatan ya terdekat. Ya. Berikutnya, Pak Dokter, itu pelayanan kesehatan di puskesmas mungkin nggak? nah kalau untuk stroke ya, kalau untuk infak yang pertama yang masih sadar masih bisa ya, karena obat untuk stroke-nya ada di puskesmas. Tapi kalau udah perdarahan itu kan tidak sadar ya, ini memerlukan alat bantu yang lebih lebih canggih lagi. Berapa lama itu dari keadaan sampai ke? Nah, begitu kejadian perdarahan ya, itu dalam waktu 1 jam harus sudah dibawa ke rumah sakit. Berupaya ya, karena alhamdulillah sekarang kabupaten kota kan rumah sakit umum daerahnya ada, rumah sakit swastanya juga ada. Itu. Nah, kemudian ini ya otomatis ya kalau kejadian ini baiknya dirawat di rumah sakit. Yang penting ya ini kontrol terhadap hipertensi, karena penyebab yang paling banyak itu karena tekanan darah yang tinggi. Yang kalau udah lansia tidak boleh lebih dari 150/90. Kalau belum lansia itu 140/90 itu sudah hipertensi derajat 1 ya. Kemudian kalau 160/100 sebelum lansia itu derajat 2 ya. Tapi kalau untuk lansia tidak boleh lebih dari 150/90 ya. Jadi upayakan tetap sehat ya, yaitu dengan cara apa ya, dari diet ya, harus rendah garam ya garam ya, karena garam itu natrium ya. Kemudian juga dari makanan-makanan lainnya, dan juga harus olahraga teratur sesuai dengan usia ya, sesuai dengan usia. Jangan ya, makanya di situ ada ini apa, tes kebugaran ya, tes kebugaran itu ada ya, caranya ada, itu fokus itu ya, untuk aktivitas itu bagaimana. Berikutnya blast. Nah ini ya, kandung kencing yang penuh ya, tidak bisa kencing penuh ya, ini ya. Nah penyakit yang paling banyak itu pada laki-laki prostat ya, pembesaran prostat. Prostat itu yang normal itu 20 gram sebesar biji kemiri ya, tapi kalau sudah membesar itu udah sampai 80 mili, itu akan menyumbat saluran kencing sehingga air kencing sukar keluar ya. Makanya tindakan pertama dipasang kateter ya, dipasang kateter ya. Nah, untuk penyebabnya ini ada yang organik karena sumbatan ya, ada juga karena neurogenik karena trauma tulang belakang ya pada orang yang jatuh ya, dan juga ada psikogen ya, psikis. Berikutnya, nah ini ya dari gejala klinisnya ya, kencing yang kalau kencing tidak lampias ya, tidak habis kalau udah ngedon juga ya tetap masih keluar, itu gejala utamanya. Dan juga kalau malam suka kencing terus ya. Nah, 10 kali lah ya, kalau sekali mah itu masih normal ya, masih normal ya. Makanya kalau mau tidur harus kencing dulu ya. Kalau pada perempuan justru karena nggak ada prostat ya, beser. Karena apa? Jarak dari kandung kemih ke lubang itu cuma 4 cm. Oh, tuh Bu Eli. Ya, cuma 4 cm. Kalau perempuan kan tergantung. Kalau perempuan kan, kalau laki-laki ya tergantung ininya, rasnya ya. Ya, kalau ras Arab mungkin gede, panjang. Ya. Nah, kalau perempuan itu ya karena si cincin yang keluar sudah dol. Ya, sudah dol ya. Gitu. Ya. Nah, kemudian satu lagi berikutnya ini bawel ya, saluran cerna ya, ini pada perdarahan. Jadi kalau ada muntah darah dan berak hitam itu harus hati-hati. Berak hitam harus hati-hati, apalagi seperiter. Itu berarti apa? Ada perdarahan di saluran cerna bagian atas. Ya, kalau ada muntah darah, kemudian ada berak hitam, itu harus hati-hati ya, apalagi kalau udah ini mah habis makan kangkung
ya atau geger, ya ini mah muntah darah dan seperti itu ya. Satu lagi, terus, nah ini bon tulang ya pada operasi itu osteoporosis. Osteoporosis ini jadi pengurangan massa tulang sehingga jadi rapuh ya. Akhirnya apa? Nyeri tidak ada, tapi tiba-tiba jatuh patah. Itu untuk osteoporosis ya. Untuk ininya deteksi dininya ada alat-alatnya ya. Nah, jadi untuk osteoporosis ini ya hati-hati ya, kalau udah lansia itu ya tidak boleh licin ya, takut kena sandung karpet itu ya. Ya. Nah, kemudian ini Bu Eli sudah mewanti-wanti ya. Jadi untuk lansia stroke hati-hati ya. Ya, stroke, hipertensi hati-hati. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Dan saya mohon maaf apabila ini tergesa-gesa dan juga kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, terutama sekali saya hormati Bapak Nukman dan Ibu Nukman yang saya hormati dan saya kagumi sekaligus. Dan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, pimpinan atau pengurus daripada LLI Kabupaten Kota se-Jawa Barat yang hadir. Dengan rahmatullah yang Maha Kuasa, kita diberikan satu kesempatan pada sore hari ini untuk bisa berkumpul, dan ini untuk bisa kita melakukan penyegaran kembali, karena kita selalu disibukkan dengan tugas-tugas rutin yang sangat sibuk sekali. Oleh karena itu pada kesempatan ini sengaja ya saya akan menyampaikan hanya beberapa hal saja ya, yang singkat, dan memang sudah dibatasi waktunya juga sebetulnya. Kalau dibatasi Pak, ini sangat garis besarnya saja barangkali. Saya benar ini tadi sangat kagum mendengar Pak Nukman itu luar biasa Pak, memberikan semangat, spirit kepada kita semua. Dan kita semuanya ya harus sama mempunyai semangat yang begitu ya, walaupun dengan penuh tantangan, penuh rintangan kita, bahwa LLI ini banyak ilmunya, jangan kalah sama yang orang-orang muda sekarang. Itu yang kedua, tentu saja tadi sudah banyak diuraikan oleh Bapak Ketua kita. Sebetulnya organisasi itu tadi sudah terangkum, tapi saya hanya memberikan satu tekanan. Pertama kali adalah dasar hukumnya. Jadi kita melangkah semua itu supaya ada kepastian secara hukum, karena negara kita negara hukum. Tadi sudah disebutkan ada Undang-Undang 13 ya, nomor 98. Tapi juga ini harus dilengkapi dengan lembaran negaranya yang penting. Karena lembaran negara itu ada pada dasarnya menurut hukum tata negara adalah sangat mengikat sekali terhadap seluruh rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, dan terutama para pejabat sipil dan militer juga semua harus tunduk terhadap undang-undang ini. Nah, fenomena kita yang sekarang sedang berjalan, banyak aparatur kita, terutama para kepala daerah yang asalnya bukan dari aparatur, yang tidak pernah mengenal undang-undang ini, apalagi artis dan sebagainya, yang bobodoran itu ya, dia tidak pernah itu mengungkap undang-undang bagaimana itu. Kalau undang-undang itu sudah dimasukkan lembaran negara ya, dalam lembaran negara itu nomor 190 tahun 98 itu sangat mengikat oleh kita semuanya. Bupati, gubernur juga harus sama. Itu. Jadi tidak ada yang disepelekan itu yang namanya lansia. Satu itu. Yang kedua tentu saja dalam undang-undang tersebut pada intinya Perda nomor 1 tahun 2023. Nah, di Perda nomor 1 tahun 2023 ini terus terang aja, kita jangan terkicau. Coba ada satu pasal itu yang sangat meragukan kita Pak. Itu di situ ada pasal tentang pengaturan komisi lansia. Sebetulnya komisi lansia itu sebenarnya sudah tidak berlaku, sudah gugur, sudah mati, itu sudah selesai ceritanya dengan lahirnya Perpres nomor
nomor 112 tahun 2000. Tapi itu tidak tahu bagaimana, ya itu masih dipaksakan. Tapi dicarikan jalan keluarnya juga, kalau yang salah dicarikan jalan keluar, jadi ikut-ikutan salah kita ini terus terang. Lebih baik kita hitam putih saja. Kalau ia berlaku karena itu aturan itu tidak bisa abu-abu. Tidak berlaku, bubar-bubar sudah selesai. Seperti Jawa Tengah. Jawa Tengah ini berani, Pak, menerbitkan keputusan gubernur membubarkan Komda Lansia. Komda Lansia itu Sudah dibubarkan itu dengan keputusan gubernur itu, tidak ada lagi. Adik kita masih abu-abu lah. Nah, ini menjadi satu PR kita, tadi kata Bapak itu, ini merupakan satu perjuangan. Dan efek atau sampingan daripada lahirnya perda tersebut itu nanti akan membawa dampak kepada kita semua. Ada pengker tinggal itu. Pengkeran. Ya. Ini. Perpres 19 tahun 2000 tentang ini. Nah, sedangkan Kobra itu kan dasarnya ada Kepres 52 itu sudah dicabut dengan Perpres 12 itu. Ada 10 lembaga yang dicabut itu dalam Perpres 12. Tapi di kita masih terus dipakai. Sedangkan syarat satu perda ya yang benar itu, ini ada ahli hukum tata negara di sini mungkin yang pernah belajar, itu harus ada cantolan hukumnya dari atas, baru bisa diturunkan ke bawah. Ini tidak ada, sudah dicabut. Apalagi dicantumkan dengan tanpa ada rujukan-rujukan dari aturan-aturan dari atasnya. Ini yang ingin saya jelaskan ini, supaya kita sama, kita ada punya keberanian seperti Pak Noman tadi, seperti Pak Ketua. Saya senang sekali lah kalau ada pimpinan yang berani tegas begitu. Kita tidak ragu-ragu, hitam putih saja sudah bicaranya kita. Bapak Ibu sekalian, ya dengan aturan-aturan ini kita bisa berjalan ya semuanya dan saling koordinasi sama semuanya, jangan sampai ada warna-warna lain dari lapangan. Ini yang kesulitan, dan ini justru saya sangat menyulitkan kepala daerah juga, sebab ada kepala daerah juga yang tidak pernah membaca undang-undang tapi masih menyetujui begitu kita sudah turun ke daerah-daerah masih tetap menggunakan itu. Aneh saya. Jadi berarti ini kepala daerah ini tidak baca undang-undang dan tidak tahu aturannya. Oleh karena itu kita melalui Bapak-Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian yang ada di lapangan, ini coba dijelaskan lah. Berani saja, dan apa-apa. Ini kan aturan itu mana yang sah, mana yang tidak. Yang tidak sah itu tidak usah dilaksanakan, sebab kita bisa ikut-ikutan salah. Jadi kalau kita ikutan salah, jadi LNI juga ke bawah salah nantinya. Ini begitu aja. Dan nanti bisa koordinasi dengan provinsi kalau ada apa-apa. Kemudian juga organisasi daripada LNI ini memang sudah diatur dari pusat ya Pak ya, sampai ke daerah. Itu lambangnya sama Pak, dari pusat sampai ke daerah. Walaupun ada musda di tingkat 2, di tingkat 1. Itu merupakan satu ciri otonomi daerah yang dihormati oleh pusat. Sedangkan lambang itu tidak bisa dirubah. Karena lambang itu merupakan satu simbol ya. Simbol kalau dalam istilah pemerintahan itu adalah simbol ada yang disebut pengikat persatuan itu ya, pengikat pertalian daripada supaya bangsa itu yang disebut desentralisasi, dekonsentrasi, yang disebut dekonsentrasi. Dekonsentrasi itu adalah alat pengikat untuk kita semuanya. Jadi semuanya diikat dengan itu. Dengan lambang, di bawah lambang itulah kita akan lebih bergerak semuanya. Bagaimana Pak Ibu Moderator? Selesai? Sudah cuma saja Pak. Jadi nanti jadilah saya nanti akan bisa lah nanti keliling lagi nanti untuk bisa kalau ada masalah-masalah di lapangan. Siap saya untuk itu. Tentu saja ini dengan Bapak Ketua nantinya ini. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita sekalian ingin mendapatkan kebahagiaan, baik bahagia di dunia sekarang maupun bahagia setelah meninggalkan alam dunia nanti. Kata Abdullah bin Amr bin Auf, jika kita mengerjakan 5 hal ini saja, kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nanti di-share PowerPoint-nya oleh Bu Elia. Yang pertama kata beliau,
1 menit yang pertama. 5 poin berarti 5 menit. Yang pertama kata beliau, ayal kuro la ilaha illallah waqtan ba'da waqtin. Selalu ingat kepada Allah setiap saat. Pertanyaannya, kenapa kita harus selalu ingat kepada Allah? Karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang menghidupkan kita. Allah yang memberi berbagai-bagai anugerah dan kenikmatan kepada kita. Terakhir, Allah yang akan memanggil kita untuk menghadap kepadanya. Maka kita harus selalu ingat kepada Allah. Sekurang-kurangnya membaca La ilaha illallah. 1. Menit yang kedua, jika kita diberi nikmat oleh Allah, maka kita harus bisa mendaya gunakan nikmat tersebut sesuai dengan kehendak sang pemberi nikmat. Sekurang-kurangnya membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur itu adalah menerapkan, mendaya gunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendak Allah. Dengan bahasa sederhana, dipakai benar. Menit yang ketiga, wa idza tuliya bi bala'in qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika kita diuji oleh Allah dengan ujian dan cobaan, kita sudah tua begini, ujian dan cobaan yang paling dekat kepada kita adalah penyakit. Maka kita harus tahan, harus sabar, sekurang-kurangnya membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami kepunyaan Allah dan kami akan kembali kepadanya. Kita selain berupaya secara lahiriah, juga kita minta, mohon kepada yang punya kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang keempat, jika kita akan berbuat sesuatu, maka kita harus karena Allah, jangan karena orang. Kalau karena orang, kadang-kadang kecewa. Tapi kalau karena Allah, tidak akan kecewa. Dan pasti oleh Allah akan dibalas. Oleh karena itu, ketika kita akan memulai suatu pekerjaan, bacalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, dengan berkah Allah, dengan ridho Allah, kita akan mengerjakan pekerjaan ini. Pasti apa yang kita lakukan akan menjadi ibadah. Di dalam aturan Islam, tidak ada satu aspek kehidupan pun yang tidak bisa menjadi ibadah. Mulai dari bangun tidur sampai dengan mau tidur, bahkan tidur pun bisa menjadi ibadah. Terakhir, menit yang kelima. Wa idza afrata fi dzanbin qala astaghfirullahaladzim. Jika kita lanjut berbuat dosa dan kesalahan, karena kita manusia biasa, bukan nabi dan bukan malaikat, suatu waktu melakukan dosa dan kesalahan, jangan putus asa, cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekurang-kurangnya membaca Astaghfirullahaladzim. Ini adalah 5 kunci kebahagiaan menurut sahabat besar Abdullah bin Amr bin As. Sekaligus
ini menjadi obat non fisik bagi kita sekalian. Tadi ada obat berdasarkan fisik yang disampaikan oleh Pak Dokter. Selain itu, maka ini juga merupakan obat non fisik. Jika kita lakukan, maka pikiran kita akan plong, bebas, dan itu akan membantu terhadap kesehatan kita. Itu barangkali yang bisa sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit. Hatur nuhun Profesor. Dan jam 7 dimohon dengan hormat, karena di sini tidak ada bel, tidak ada apa-apa. Saya kalau ngetuk-ngetuk capek Bapak Ibu. Jadi dimohon jam 7 sudah berada lagi di sini. Nanti untuk ngobrol santai, barangkali nanti ada yang mau bertanya kepada Dr. Teddy, kepada Pak Wahyu, kepada Prof. Badrujaman, dipersilakan. Kemudian nanti ada barbecue dan diteruskan dengan api unggun. Untuk itu dimohon dengan hormat Bapak Ibu hadir kembali di sini pukul 19 tepat, ya. Eli ulangi sekali lagi ya Bapak Ibu, kuping pas enak ya. Jam 19 tepat, Pak Ana nggak boleh tidur ya, awas. Nanti Eli ngetuk pintu Bapak. Hah? Iya habis. Oh iya, ya ya. Baik Pak Ustadz, baik. 19.15. Oh jelas Pak. Nanti barbecue itu diiringi dengan musik, api unggun juga Pak. Tenang Bapak mau nyanyi. Itu di yang daerah. Kedah nyanyi. Siap. Itu instruksi dari beliau. Bapak Ibu harus wajib menyumbangkan 1 buah lagu ya. Nanti pada saat barbecue dan api unggun. Sekian dari saya, terima kasih. Nanti ketemu lagi pada pukul 19.15. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Oh pengen dipoto katanya Pak. Boleh Pak dipoto ya. Siapa? Oh yang mana L? Video. Siap, Kita L ya. L ini. siap. 1, 2, 3. Sekali lagi Pak. 1, 2, 3. Ntar itu earphone-nya. 1, 2, 3. Gaya bebas. Bebas. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Mulai dari kolesterol, gula, asam urat, termasuk fisik, karena memang ingin mengetahui berapa sih indeks massa tubuhnya, sehingga bisa menghitung dari tinggi badan dan berat badan akan terukur, akan terbaca. Kemudian lingkar perut juga, sebab kita tahu bahwa untuk pria lingkar perut itu tidak lebih dari 90. Untuk ibu-ibu punten Bu ya, itu maksimalnya 80. Oleh sebab itu bagi ibu atau bapak yang lebih besar lingkar perutnya, mohon barangkali Bu ya, karena itu bisa mempengaruhi fisik kita. Seperti dokter tadi sudah menyampaikan, karena kaki kita itu menumpang badan yang gede, akhirnya karaos, nyeri tuur dan lain sebagainya seperti itu. Nah, jadi dengan kita melakukan kerjasama, maka tatkala kita melakukan kegiatan itu 0 rupiah. RLI itu sebenarnya tidak mengeluarkan uang, sebab semua keperluan pelaksanaan itu rumah sakit yang membackup body bag, kalau bingkisan untuk lansia, pemberian makanan tambahan itu semuanya di-cover oleh rumah sakit seperti itu. Nah, kemudian dalam klausul MOU-nya itu langsung dicantumkan Pak, ketika memperingati hari lanjut usia, rumah sakit memberikan bantuan pada kami bingkisan lansia, kemudian ada screening kesehatan lansia ketika pelaksanaan halun. Kalau yang tadi kami sampaikan itu melaksanakan di masing-masing kecamatan. Jadi kami itu punya 7 kecamatan, maka di kecamatan itu kita melaksanakan screening lansia. Kemudian bagi perusahaan swasta, Pak, kita juga merambah ke perusahaan swasta, karena di sana itu ada terkait seperti tadi klausulnya. Yang kedua bingkisan untuk lansia, yang ketiganya bantuan sarana pada kegiatan tertentu. Misal, tatkala kita akan melakukan suatu kegiatan butuh sarana Pak,
Nah, jadi kita toel aja Pak, seperti itu. Kita butuh alat ini, kita butuh seragam. Acuk nu dianggo, Pak ya, Bapak ketemu kami udah beberapa kali ada seragam itu semuanya di-cover oleh BJB. Nah, selain meng-cover seperti itu juga, misalkan kita ada kegiatan Pak peryogi snack gitu ya, atau makanan berat, maka kita toel aja Telkomsel bisa nggak? Untuk pelaksanaan panitia 150 box lunch box untuk siang, atau misalkan Disporapar bisa nggak cover kita untuk pelaksanaan halun sekian snack jantan. Tatkala kita melakukan peringatan hari lanjut usia, snacknya itu ada dari BJB, ada dari Pemda yang PIV-nya. Nah, kenapa? Karena kami itu mengundang juga di Forkopimda Pak, kemudian dinas-dinas terkait yang ada kaitannya dengan lansia. Kita mengundang dari dinas itu 100 orang, maka 100 box untuk tamu VIP yang mengcover itu Pemda. Seperti itu. Jadi memang LLI mah modalnya itu 5 juta dari kas LLI kota, 1,5 juta dari LLI kecamatan, sehingga kita punya modal itu sebenarnya hanya 15.500.000. Namun pelaksanaan LLI itu di atas 70 juta, itu bisa di-cover dari bantuan-bantuan sponsor kita itu sampai ke di angka 20 sponsor yang membantu kita. Dan yang membanggakan kami, alumni SMK 1 Pak, dulu namanya STM Negeri Sukabumi, sangat peduli terhadap lembaga lanjut usia. Jadi di sponsor yang kedua setelah BJB itu alumni SMK 1 Sukabumi, banyak membantu untuk kegiatan ini. Jadi Sukabumi mah modalnya modal dengkul secara nama, karena kota itu diberi anggarannya hanya 24 juta, kecamatannya 7,5 juta per kecamatan, seperti itu sebenarnya. Ketika kita akan melakukan outing, misalkan kita ingin melaksanakan happy day, kegiatannya ada fun game, kita menghadirkan fasilitator. Nah, cari fasilitator yang dibayarnya tidak besar, karena sebagian mereka itu memegang. Iya. Untuk kecamatan ada ya Bu ya, untuk ibunya ada tapi sedikit. Tapi beliau mengikat MOU dengan pejabat, dengan Telkom, dengan rumah sakit dan sebagainya sehingga tercover. Saya kira ini ilmu yang luar biasa buat rekan-rekan, sahabat-sahabat di daerah. Salah satunya kiatnya tiru aja dia. Oke ya, terima kasih ini Ibu kemarin saya juga baru tahu deh. Oh ternyata begitu caranya. Saya kagum ya. Kok ibu gak punya duit tapi kegiatannya semarak luar biasa. Saya berlanjut ke Garut. Ini Garut tuh ya, saya jujur aja Pak, 2 kali 3 kali saya musdahnya ke situ, pelantikannya ke situ, terus berkunjung. Ada paduan suaranya bagus, seragamnya bagus, kegiatannya bagus. Kantornya juga dekat Pemda dan sebagainya. Ya itu ya kayaknya ya. Saya kira udah siapa yang sudah ke Garut berkali-kali kita lihat. Bangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua LLI Provinsi Jawa Barat beserta Ibu yang saya hormati, para pengurus LLI Provinsi Jawa Barat yang saya hormati, Bapak Ibu para Ketua LLI Kabupaten Kota se-Jawa Barat yang saya hormati. Sesungguhnya Garut ini justru kebalikan dari Sukabumi Pak. Tidak ada yang istimewa Pak Ketua, tapi karena ditunjuk ya bicara sedikit lah pengalaman barangkali. Kami mendapat bantuan hibah dari Pemda Garut 100 juta Pak, 100 juta per tahun, tapi untuk 42 kecamatan yang kami bina. Jadi masing-masing kecamatan kami bantu dana stimulan sebesar 1 juta. Untuk tiap kecamatan per bulan? Per tahun Pak, per tahun. Kan 100 juta per tahun Pak, per tahun ya. Jadi 42 juta untuk kecamatan, itu sisanya untuk operasional pengurus LLI Kabupaten Garut. Sejalan dengan visi misi program kegiatan yang dicanangkan dalam Rensra,
Kami masih mengacu kepada Rensra yang dulu Pak, zaman Pak Nuriana. Itu tadi Ibu, programnya Kakolot dijabarkan kepada 3 kegiatan: benah imah, benah usaha, dan benah lingkungan. Baru satu Pak yang bisa kami laksanakan, yaitu benah imah. Kami diberi bantuan selain yang 100 juta tadi, diberi bantuan untuk ngebebenah imah, sanes ngabedah, tapi ngebebenah imah anu kirang layak kuning, imah panggung, tapi upami layak kuning mah terkena dibantos Pak. Ada kampung kologe sepuh orang bumi nanti panggung, tapi kan layak kuning sehat gitu. Kayak mana nu aya ventilasi, nu aya cubluk dan lain-lain yang dibantos. Itu masing-masing kami diberi bantuan 1 unit 10 juta dan keseluruhannya diberi 100 unit Pak. Itu di luar bantuan yang tahunan? Di luar Pak, di luar diberi bantuan. Jadi tidak ada di kita nih. Jadi kami cara menyeleksi dari 42 kecamatan ini justru agak kesulitan Pak. Karena apa? Terlalu banyak Pak rumah-rumah tidak layak huni yang ditempati oleh aki-aki ini gitu Pak. Pri bumina atuh layak atuh cing. Pri aki-aki ini cing atuh bumina mah nu layak huni gitu. 100 unit mah terjuru terjadi Bapak. Namun bertahap. Kemudian yang kedua, setiap tahun kami menyelenggarakan dalam rangka halun. Yang pertama tahun kemarin, tahun sekarang saja barangkali kami olahraga sehat diikuti oleh 4.000 lansia. 4.000 Pak. Itu diselenggarakannya di alun-alun Garut. Kemudian 2 hari waktu itu kami menyelenggarakan pemeriksaan jantung gratis. Waktu itu terkumpul 60 lansia. Kemudian sunatan massal, sunatan massal sebanyak 25 anak gratis. Kemudian pemberian uang kadede, uang kanyaan kepada lansia non produktif. Itu masing-masing ada yang klasifikasi Pak, ada yang 400, ada yang 200 per orang, kurang lebih 200 orangan Pak. Itu di luar dari yang 100 tadi. Dari mana dananya itu tadi? Karena mungkin kedekatan dengan Bank Jabar, dengan BAS tadi, dengan rekan-rekan lah gitu. Terkumpullah sekian puluh juta, dijejerkan. Alhamdulillah berjalan. Jadi hanya itu Garut yang dapat baru kami laksanakan. Jadi kalau tadi Sukabumi sudah jauh, sudah banyak yang diperoleh. Karena kami pikir betul tadi Ibu, jadi kita berada di organisasi di LLI ini mempunyai tanggung jawab, harus ada nilai-nilai manfaat. Karena kada kesan di luar Pak Ketua ngapain ngumpul-ngumpul katanya ngobrol-ngobrol ngalir ngidul tepunggung jelas. Jadi kami terus berusaha pendekatan kepada Pemda, bahkan kepada yang sekarbut Pak PJ, tolonglah ditingkatkan karena dari penduduk Garut 2.700.000-an Pak, kurang lebih 9,5% itu lansia, jadi kurang lebih 250.000. Kalau ini dimanfaatkan sebagai potensi pilkada, udah lumayan kontribusinya. Tapi tetap harus hati-hati karena apa? Jangan-jangan salah pilih kita nanti celaka kayak Pak Mulyono Indramayu 5 tahun tidak diberi SK. Pak Ketua tadi ngobrol-ngobrol dengan rekan-rekan, ternyata jadi jangankan anggaran Pak, minta dituangkan dalam bentuk SK saja setelah musnah
susah Pak, susah. Jadi untuk memberikan political will, memberikan goodwill ini susah dari kepala daerah. Kurang-kurangnya kita pendekatan. Jadi jangan sekali-kali kita mendukung pada yang pilkada yang sekarang ini. Jadi netral saja. Biar nanti siapapun yang menang kita bisa pendekatan, tidak ada beban-beban. Beban berat bagi kita. Itu barangkali pengalaman dari Garut sedikit, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Pak Yaya, itu kantornya dekat di depan Pemda ya, Pendopo. Kalau berkunjung itu semua pengurus bawa liwat, bawa makanan, senang saya lihat itu, luar biasa itu. Jadi ternyata anggarannya dapat ya 100, tapi untuk kecamatan dapat 1 juta. Luar biasa Jo. Kan sampai ada kecamatan yang paling dekat dengan Talegong ya. Apa tuh kecamatan Talegong ya? Itu dekat ke Pengalengan ya. Jadi kecamatan kayak Cianjur, kayak Sukabumi ada di selatannya dia. Tapi ya pendekatannya bagus, luar biasa. Garut itu ternyata dapat opsi itu apa untuk bedah rumah ya. Wah itu tidak ada. Ibu Komara tiru juga di situ. Ada yang tiru dari Ibu Komara tuh, semuanya tuh Pak Budi ada MOU ngikatnya tuh. Bapak tarik seluruh MOU kayak Ibu Komara. Yang kedua ada program tarik juga, programnya tuh seperti bedah rumah. Itu penting sekali tuh. Nah di Jawa Barat Pak, di Kota Bandung itu Pak Dani sebagai Ketua PWRI kan juga melihat pensiunan yang rumahnya tidak layak. Waktu diajukan ternyata nggak direspon oleh Pemda Provinsi. Ini kan nanti tinggal kota. Ada kota Bandung, ya ibu kota ya Kota Bandung. Dulu Pak Ridwan kami bagus, ada rantangan dan nggak tahu jalan atau tidak ya. Saya kira ini kalau tidak malam saya mau tampilkan banyak juga. Tapi dari 3 ini luar biasa. Nah, supaya ya nanti kalau ada tanya jawab, mohon dikasih ilmunya. Yang terakhir ini Kota Tasik ya. Saya waktu ke Tasik zamannya Pak Budi dulu, Pak Budi ya, itu ada rantangan, ada pemeriksaan bulanan kepada kecamatan, ya, apakah itu masih jalan atau tidak, mohon dijelaskan juga. Itu luar biasa juga Kota Tasik itu, saya lihat, ini bagus ini. Tapi dua-duanya ini, baik Kota Sukabumi maupun juga Garut, sama dengan Kabupaten Bandung. Sengaja saya Pak Budi tidak tampilkan karena Pak Bedasnya belum kasih duit. Pak Budi itu kecamatannya, tadi lihat perhatikan tuh. Waktu kita senam, tiap kecamatan itu punya seragam, dan kalau oleh Pak Budi diperintahkan datangnya itu banyak luar biasa. Karena tingkat desanya sudah terbentuk juga. Berapa kecamatan Pak Budi? 31. Itu terbentuk. Pak Budi itu dulu ketua harian, ketuanya Pak Obar. Tapi sekarang ini agak tapi sudah punya bahan, kantor dibikinkan, taman dibikinkan, tapi belum ada isinya. Jadi Pak Budi sengaja tidak kesedihan karena sekarang tidak punya duit Pak Budinya. Tapi strukturnya bagus ini Pak Kabupaten Bandung. Mangga, Tasik. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Jawa Barat beserta Ibu, juga rekan-rekan sahabat semua dari LRI yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Baik, rupanya ini history ataupun pengalamannya soal program tidak jauh dengan kami, tapi saya sebetulnya sedih, sangat sedih, karena Tasik cannot have budgeting. Tasik sebetulnya tahun ini Pak Ketua mohon maaf, nothing but di zero. Sekarang ini Mohon tahun ini zero. Ya, kita sudah advokasi kepada kebetulan karena ensemble kabel, jadi di Kota Tasik ada PJ, kita sudah sounding advokasi, kemudian kita audiensi, tapi ternyata hasilnya tetap jong. Nah, tapi kita tidak boleh kalah semangat. Kita bagaimana melakukan inovasi-inovasi sedemikian rupa sehingga kegiatan-kegiatan kita supaya bisa berjalan dengan baik ke Tasikmalaya. Mungkin kegiatannya tidak jauh dengan yang dari Sukabumi, dari Garut. Meskipun kita tadi jong budgetingnya, kita di mana memang untuk tahun ini ada beberapa kegiatan yang memang disimpan di beberapa
ataupun di dinas sosial. Nah, dinas sosial di mana kami jujur waktu sebelumnya adalah karena COVID, jadi kita tidak jalan ngomong kolot atau angka kolot. Ya, jadi tidak jalan. Nah, tahun ini tahun 2024 kita dari mulai Januari sampai kemarin Desember sudah berjalan dengan baik. Kita bagaimana korelasi dengan lintas program, lintas sosial dan lintas institusi, di mana kita ada program ataupun kegiatan ngalongok kakolot atau kakolot, kita koordinasi selalu sehingga acaranya berjalan dengan lancar meskipun kita tadi adalah sedih, tidak punya uang, tetapi kita semangat kita bagaimanapun. Jadi ini acara ini ataupun kegiatan ini harus dilakukan. Meskipun begitu, karena saya pun adalah seorang medis, jadi saya pun di klinik saya suka membuka spesial, suka gratis untuk pemeriksaan. Saya udah beberapa tahun ya ketua, saya punya ada 2 klinik saya yang memang free untuk pemeriksaan gratis di klinik saya, itu hampir 2 tahun. Personal dan kebetulan saya pun ini curhat dong ya. Saya kemarin nyalek juga, ternyata nyalek kemarin dari Partai Gelora, di mana memang ternyata kita dengan mengedukasi masyarakat itu very difficult ya, sangat sulit, di mana tadi adalah terutama yang 58% tadi adalah susah sekali untuk kita bagaimana untuk choice me, believe me, and need me. Jadi mereka adalah tetap dengan serangan fajar mereka yang karena tadi adalah ya kita pun is okay, is fine, no problem. Nah jadi kami pun bagaimana mengupgrade ataupun membuat program, memplanning di mana para lansia, malah including bukan hanya lansia aja tapi remaja juga atau siapa untuk melakukan pemeriksaan gratis. Dan kebetulan kami pun bukan hanya di LLI saja, saya kebetulan masih ketua Yayasan Kanker Kota Tasikmalaya, kemudian juga masih aktif di PWRI dan di DHC. Jadi ada setiap kegiatan dari lintas program, lintas sektoral yang kami selalu participation. Jadi kita partisipasi sehingga selalu jadi sukses. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin sama dengan dari Sukabumi tadi kita melakukan malah terbaru kemarin kami 2 minggu yang lalu mengadakan senam massal yang mana disponsori oleh beberapa rumah sakit. Yang mana rumah sakit itu juga namanya adalah rumah sakit yang ada salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kota Sukabumi. Mereka care and aware terhadap lansia, di mana mereka siap untuk bagaimana untuk melakukan juga pemeriksaan gratis kepada lansia yang ada di Kota Tasikmalaya dan lain-lain dan sebagainya. Mungkin itu beberapa pengalaman. Dan yang terakhir, yang ketiganya, saya berharap, karena jujur juga nih, saya masih sedih sekarang. Karena kenapa? Di Kota Tasik, jujur saya juga baru ke LLI, baru 2 periode itu 2 tahunnya, baru begitu pensiun kita relation dengan LLI, and so kita belum punya sekretariat. Susah, very difficult. Saya dengar ketua bagaimana supaya sedemikian rupa kita diombang-ambingkan seperti gelombang. Susah. Nah tapi tadi saya udah call juga dengan Kapag Aset, ya saya bilang kunci tolong saya kayak pengemis, saya bilang. Nah tadi kembali ke laptop, tadi ngobrol dengan Pak Ketua, di mana kita harus struggle ya, harus berani kita. Bagaimana harus berani, karena siapa lagi kalau bukan kita yang menjustifikasi ataupun mengapproach ataupun yang lainnya kepada penentu kebijakan terutama. Jadi kalau gitu ya very difficult, susah sekali. Jadi kita berusaha berupaya, mudah-mudahan tahun depan sudah punya sekretariat. Saya bermimpi, we have dream. Saya punya mimpi bagaimana tahun depan saya tahun depan harus punya, insya Allah, dan supporting doanya dari teman-teman semuanya, punya sekretariat yang ada di Kota Tasikmalaya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tuh dokter ya? Ya. Dokter. Jadi sebetulnya kasihan juga dia, begitu masuk LLI ternyata pejabatnya itu diturunkan dari Kemendagri ya. Saya jujur aja 2 tahun yang lalu saya ke Tasik, saya juga bingung kenapa setelah Pak Budi ada masalah dengan KPK, kok tidak serahkan ke provinsi, PJ-nya orang provinsi. Saya ada kesulitan. Jadi kalau beliau itu katakan ada kesulitan komunikasi, ini PJ-nya nggak paham sama sekali. Beda dengan Sumedang, PJ-nya memang orang Sumedang. Jadi waktu saya datang, titip LLI, berapa Pak duit setahun? 50 juta yang kita kasih. Nah, itu kan PJ-nya memang dari Depdagri, Pak, tapi dia karena ada kaitan dengan
daerahnya jadi bagus, gitu. Jadi kalau yang jeleknya jangan ditiru, tidak punya sekretariat, jangan tiru Pak Budi punya sekretariat. Ada nyewa gitu Pak? Ada nyewa. Kalau ada yang bertanya, saya jadi moderator, terima nggak? Ada yang tanya kepada 3 panjang di sini. Kalau tidak ada, udah jam 10 sebetulnya. Cukup. Pak Anang, Pak. Saya nambahin ini aja tadi penjelasan tentang kelembagaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tadi ada pertanyaan dan secara ini sudah dijelaskan oleh Kang Wahyu ya, terkait dengan tindak lanjut dari Perda 1/2023. Memang sedikit saya menyampaikan atau kami menyampaikan itu pasal seperti pasal siluman memang terkait dengan komisi. Walaupun dalam perdebatan kami di DPRD, di Pansus DPRD Provinsi Jawa Barat itu sudah dibahas secara panjang lebar bahwa ketika kita memasukkan konten atau muatan dalam sebuah perda itu kan harus ada kaitannya yang tidak yang ada di dalam peraturan yang ada di atasnya, apa PP apa gitu. Nah ini tidak ada, tapi tiba-tiba muncul itu. Nah Pak Ketua mengajak kami untuk terus struggle dan berjuang untuk bagaimana paling tidak sekarang menghold dulu, menunda dulu terbitnya Pergub itu. Ya, beliau sudah ketemu Pak PJ Gubernur untuk tidak sambil kita memberikan pemahaman, karena justru saja ya, mohon maaf kalau saya katakan saya bukan orang hukum ya, tetapi kepala biro hukum provinsi itu di mana gitu loh logika hukumnya ketika mencantumkan diktum ketiga dari SK Gubernur tentang kepengurusan LLI periode 2023-2028 ya. Yang dimana diktum itu mintakan bahwa ketika komisi daerah itu terbentuk maka LLI dibubarkan ya. Ini kan benar-benar orang ya, LLI ini kan ormas Pak, cantolannya undang-undang keormasan. Yang bisa membubarkan LLI itu hanya Menteri Dalam Negeri kalau melanggar undang-undang dasar atau undang-undang. Sama saya siap. Ini copotnya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Saya bebas. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Pertama-tama terima kasih didoakan langsung oleh senior saya Pak Nurman. Kalau dengan Ibu Pak, itu saya itu lebih banyak kerja dengan Ibu, ngurus di Kranas. Iya benar. Dengan Bapak itu justru di tahun terakhir pada saat saya di Bapeda harus mempersiapkan pertanggungjawaban akhir masa jabatan, dan intensitas pertemuan dengan Pak Dhani dengan Bapak adalah sedemikian rupa. Dan Bapak bisa dihormati, ini penting. Barangkali juga masih ada yang mau nyalon ke depan di antara Bapak sekalian. Kalau saya melihat Pak Rukman dan Pak Dhani adalah dua sosok yang menjadi panutan saya. Pada posisi terakhir beliau ini berpisah, ya, karena mencalonkan masing-masing. Tapi begitu pertanggungjawaban gubernur dan wakil gubernur, itu berdua itu sudah kompak lagi. Bisa saya pelajari dan bisa bayangkan hal seperti itu. Itu yang pertama yang memang saya dalami sedemikian rupa, bahwa kepemimpinan beliau-beliau ini begitu lekat, dan kalaupun ada perahu yang berbeda pada saat masa berikutnya untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, berikutnya lagi setelah itu untuk bertanggung jawab sudah bareng lagi, karena sebetulnya beliau-beliau itu semestinya memang bareng lagi dari situ. Hanya situasi lain dan kondisi waktu itu yang menyebabkan beliau tidak bareng lagi.
Itu yang saya rasakan. Kemudian yang berikutnya tentu pada saat saya ditugaskan oleh beliau untuk bersama-sama mendorong LLI ini supaya menjadi organisasi yang bisa kita isi dengan baik. Tentu harapan saya adalah saya bisa berkiprah, karena kelihatan saja muda, padahal sama-sama sepuh ya, seperti senior. Tentu senior saya banyak yang lebih sehat dan lebih tetap bergerak, beraktivitas. Nah, mudah-mudahan itu adalah yang menginspirasi saya agar saya pun tetap sehat dan tetap bisa berbakti dimanapun tempatnya. Nah, dalam kaitan merangkap-rangkap jabatan itu tuh juga hati mana habis datang dari pengalaman. Komino ngawayuh gitu, sesah dulu ya. Terus janji balik itu kayak rapat. Ini kayak rapat kayaknya. Terus janji abdi balik dia santai. Ternyata rapat kayaknya. Jadi anak itu tanggung ngawayuh aja. Itu janji pada janji kan. Untung ada hari daerah lima terus sarpuh, terus pada semua khotimah juga terus simpanan terus ada ya deh. Terus hiji ya nama. Sekali lagi karena tidak ingin berpanjang kata, Pak Numan dan Ibu akan segera berangkat ke Bandung. Yang pertama sekali lagi terima kasih atas doa dari para senior, Bapak sekalian saya hormati. Ini menginspirasi saya agar saya pun bisa sehat, bisa kuat dan bisa tetap aktif di Bapak sekalian. Yang kedua, ini saya tidak akan nambah lagi karena mungkin langsung kembar saja Mbak ya. Hanya aspek kesekretariatan yang bisa saya sampaikan kepada Bapak sekalian para pengurus ke depan. Pertama, dari sisi anggaran tahun 2025 dan seterusnya, anggaran di kabupaten kota akan lebih besar daripada tahun sekarang. Kenapa? APBD keseluruhan ya, karena pajak kendaraan bermotor dari provinsi yang asalnya provinsi 70, kabupaten kota 30, dibalik provinsi jadi 30, kabupaten kota jadi 70. Itu. Jadi APBD kabupaten kota yang lebih besar mendorong ibu bapak sekalian apabila mengajukan hibah harus lebih baik lagi. Betul ya. Yang kedua, mudah-mudahan dapat ya, mudah-mudahan dapat. Bagaimanapun cara pendekatannya. Yang lebih penting lagi dari kami dari kesekretariatan, karena kami pun sedang memikirkan untuk RLI provinsi mendapatkan APBD 2025. Sedang kami pikirkan, masih ada goyah-goyah sedikit kira-kira. Nah yang ke depan, dengan situasi dan kondisi provinsi yang makin terbatas anggarannya, Bapak sekalian di kabupaten kota mohon menyiapkan jaringan internet, mohon menyiapkan misalnya Infokus. Jadi kita tidak bisa lagi sering-sering mengundang ke Bandung. Bapak sekalian menyiapkan Infokus, kita memberikan materi, misalkan Pak Ruman menyampaikan materi apa, Pak Dr. Teddy menyampaikan apa, Pak Marna menyampaikan apa. Bapak sekalian tinggal pasang Infokus di kantor ngepel ke daerah di kabupaten kota. Pakai Zoom meeting. Pakai Zoom meeting, lebih ringan. Dan rekrutlah anak muda untuk jadi pengurus jangan mempertor saja, pengurus LRI, karena yang akal kan. Nah barangkali itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas doa-doa semuanya dan atas kehadiran Bapak sekalian pada acara Jambore dan sekaligus adalah wisata lansia. Semoga kegiatan kita ke depan akan lebih baik lagi dan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala mengisi usia kita dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Saya tutup dengan pantun. Belum ya? Apabila ada sumber di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau kata-kata saya terlalu panjang, jangan dilaporkan ke polisi. Bilain taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal finansial dan juga yang lebih utama lagi, sudah kita bahas. Ketar-ketir belum pasti, seperti itu. Provinsi juga sama. Saya tidak akan memberikan angin surga pada pasti apa, tapi untuk pasti mah kejelas gitu ya. Nah ini yang ingin saya sampaikan. Tapi tentu pertama upaya kita bersama-sama. Pak Numan itu sebagai ketua RRI, beliau itu adalah sering sekali hadir pada acara-acara yang diundang secara khusus pada beliau dengan gubernur, dengan PJ Gubnya yang terakhir. Oh itu adalah 17 Agustus, ada acara ulang tahun Jawa Barat dan sebagainya. Itu adalah bagian dari meyakinkan pimpinan Jawa Barat, organisasi RRI masih ada dan sebagainya.
Itu salah satu upaya. Mudah-mudahan bapak-bapak pun, bapak ibu, para pengurus diundang juga oleh para pimpinan di kabupaten kota masing-masing. Sekali lagi itu adalah bagian. Yang kedua, untuk kita sama-sama ketahui, saya meyakini Bapak Ibu sekalian adalah pada saat sedang aktif dahulu orang-orang yang juga aktif berorganisasi atau aktif di pekerjaannya dan pasti mengenal para anggota DPRD di tempatnya masing-masing. Ini bagian dari upaya-upaya untuk bisa melobi paling tidak. Ya, saya coba harus sampaikan dari Indramayu tadi ada ya. Ya, saya mendapatkan informasi dari Ketua LLI Pak Mulyono. Ini hanya sekilas saja cerita ya.